Hai guys, selamat datang di podcast gue. Dan ini bukan serial Radit dan Rasa, tapi kali ini gue bikin seri baru yang namanya 14. Kenapa? Karena gue sedang merayakan anniversary yang ke-14 dengan Joanna. Ya iyalah, sama siapa lagi, cuy. So buat Mama Jo yang denger, I wanna say happy anniversary. I'm very happy punya istri kayak kamu. Aku gak sekedar yakin kalau kamu sayang, tapi aku benar-benar merasakan bahwa kamu tuh sayang, cinta, peduli, jadiin aku super penting. Bahkan aku yakin banget bahwa di mata kamu aku adalah pria terganteng nomor 2 setelah Leonardo DiCaprio. Masih belum bisa menang gue kayaknya sama dia. Yang pertama, yang kedua, Tuhan, aku mau serahin hidup aku sama Tuhan. Ya, ini sebenarnya kalimatnya nggak begitu ya. Ini gue rangkum. Sebenarnya kalimatnya begini. Gitu. Kan gue lagi nangis. Tapi gue inget banget kalimat yang gue ucapin tuh dua itu. Nyelimutin sesuatu yang membungkus di hati gue tuh kayak ada yang ngancurin banget. Perasaannya tuh unik. Antara takut dan berani itu bercampur. Antara ngerasa bersalah tapi ngerasa diampunin. Ngerasa manusia paling bodoh tapi seperti kayak manusia paling berharga. Ngerasa gak tahu ini mau kemana tapi punya pengharapan. Seperti rasa bingung tapi punya kepastian. Dan terakhir ngerasa takut tapi gue ngerasa dicintai. Itu perasaan yang gue yakin banget sekarang. Gue dijamah Tuhan. Setelah itu gue sampai di rumah, di apartemen. Terus jujur gue dalam keadaan bengong hari itu. Bener-bener gue gak ngerti. Gak peduli apa yang kamu lakukan. Papa tetap mau mati buat kamu. Bahkan lebih parahnya, dia ngucapin sebuah kalimat yang kurang lebih bilang gini, kesalahanmu biar papa yang tanggung. And that's crazy. Gua kayak apa nih? Jujur di situ akhirnya pembicaraan kita selesai. Tapi jujur gua di situ ngalamin sebuah hal yang gua nggak akan pernah bisa lupa. I will never forget that moment. Karena ketika ngobrol sama bokap itu jujur memang gue sama Joanna udah tinggal bareng. Jadi hari itu ya jangan dicontoh ya teman-temannya. Kan gue lagi gila dulu. Jadi akhirnya gue pulang. Bokap pulang. Tapi dari perjalanan setelah ngomong sama bokap, di perjalanan tuh gue kayak ada sesuatu yang nyelimut gitu. Gue kayak sesuatu yang benar-benar menyelimuti. Dan gue akhirnya tidur. Dan itu kira-kira 5 menit ya. Itu gue tiba-tiba bangun kayak abis keluar dari air. Kayak abis kelelep air dan tenggelam. Kayak abis tenggelam terus ada orang yang nyelamatin keluar. Dan gue bener-bener bangun langsung kayak. Langsung nangis. Gue nangis ngejer banget. Joanna sampai kaget. Kenapa Dit? Mungkin dia pikir ini sisa narkoba kemarin kah? Mungkin gitu kali ya. Gue nangis dan jujur nangisnya itu perpaduan antara dua emosi itu, emosi yang negatif sama emosi yang positif, emosi yang lemah sama emosi yang kuat itu bertabrakan dan gue nangis. Tiba-tiba keluar dari mulut gue ngomong yang pertama, Tuhan, di saat-saat gue merasa dan yakin banget gue bukan suami yang terbaik, di situ Joanna malah bisa memperlakukan gue seakan-akan gue suami yang the best, very fit for her, yang benar-benar membanggakan. Bahkan dia perlakukan gue, bahkan dia sebut-sebut ke teman-temannya bahwa gue adalah ayah yang baik dan suami yang baik, yang sangat dia cintai. So teman-teman, itulah cerita gue gimana dari cari duit jadi cari jiwa. Dan part istri gue cukup besar. Karena keputusan pertama, gue invest semua uang gue. Dia ikut. Dan ketika sepertinya salah, dia dukung. Akhirnya gue mau pelayanan sepenuh waktu.
otomatis gak akan menghasilkan uang dalam pemikiran kita saat itu. And she's very okay. Wow, gue bersyukur banget. Gue gak kebayang sih kalau dulu gue diresein. Mungkin hari ini lu gak akan denger podcast gue. Mungkin lu gak akan denger YouTube gue. Mungkin lu gak akan denger gue share di Instagram. Mungkin lu gak akan undang gue di gereja. Karena gue mungkin gak akan jadi seperti hari ini. Tapi bener-bener karena istri gue yang dukung. Apapun keputusannya, walaupun salah sekalipun. Waktu itu argumen kita adalah pilih Tuhan atau pilih istri. Nah mungkin sesi ini tepat banget sih buat teman-teman yang adalah seorang pelayan Tuhan tapi punya keluarga. Mungkin ini bisa membantu lo juga kasih insight-insight yang membantu lo berpikir. Nah teman-teman, jujur gue inget banget ada firman Tuhan mengatakan di 1 Timotius 3 ya. Dia bilang gini, jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi kalau dia gak bisa dibanggakan di rumah, pelayanan kita jadi gak ngaruh. Mungkin kita bisa dibanggakan di pelayanan ya, keren, khotbah, menjangkau. Tapi basically kita gak akan influence, kita gak akan mempengaruhi hal-hal yang esensi. Karena pada akhirnya bagaimana kita hidup di rumah itu yang penting. Kalau gue masih keadaan bingung dan dia langsung ngomong gini, Adit, sorry ya kalau belakangan aku kurang perhatian sama kamu. Wow, men yang salah siapa? Tapi lo tahu nggak, orang yang powerful, orang yang mencintai seseorang, ketika seseorang itu melakukan kesalahan, dia tidak berusaha untuk mencari kesalahannya dan mencoba mereveal kesalahannya dan menimpakan kepada orang tersebut. Tapi berusaha menemukan apa yang membuat orang itu melakukan hal tersebut. Kasih akan berusaha memahami. Kasih dia akan berusaha mengerti. Dan karena kasihnya yang begitu besar, pada akhirnya dia akan mencoba untuk membuat sebuah opini atau asumsi yang baik untuk membangun seseorang yang dia cintai. Kalau kita mau menemukan cinta, lu harus temuin Tuhan. Ketika lu menemukan Tuhan, lu menemukan cinta. Lu menemukan cinta, lu menemukan hidup lu. Lu menemukan identitas lu. Di situ semuanya, it starts from love. Ya, it's all start from love. So, apapun keadaanmu hari ini, teman-teman, kalau memang kamu sudah menikah, yuk bertobat. Kalau memang kita punya definisi cinta ngikutin tradisi, ngikutin kebiasaan, ngikutin sesuatu yang diturunkan, bertobat. Mari kita mengasihi seperti Yesus mengasihi, karena pernikahan antara suami dan istri adalah gambaran yang sempurna. Gambaran, Alkitab bilang ini rahasia ini besar, yaitu apa? Antara Kristus dan jemaatnya, antara mempelai pria dan mempelai wanita. Ya, KIDS Kids. Itu kill, ignore, deny, atau suppress. Kill itu membunuh, I itu ignore untuk mengacuhkannya. Enggak. Lalu D itu deny, menolak. Enggak, gue gak mau merasakan ini. Atau suppress, menekan. Seperti itu muncul, lu menekan seakan-akan itu gak ada. Men, lu akan hancur. Ya, kalian akan hancur banget. Itu akan bergerak di luar kendali kita ya. Gak heran muncullah sebuah addiction datang dari situ. Tapi kalau kita mulai menerimanya, mulai mengerjakan proses, maka itu akan bergerak di bawah kendali kita. Mungkin gak sembuh sepenuhnya. Nah, kalau kita benar-benar bekerja dengan tangan kita, mengasah kemampuan kita, bekerja dengan sungguh-sungguh, really into it, dengan semangat, disuruh 1 kerjain 2, disuruh 2 kerjain 4, dan kita mencintai apa yang kita kerjakan karena kita melakukan buat Tuhan, pasti menghasilkan. Masalahnya ukurannya gak selalu duit. Nah, hari itu yang bikin gue confident karena gini, walaupun uang gue sedikit, tapi mungkin istri gue bisa lihat apa yang gue kerjakan berbuah. Kalau memang pasangan lu belum berubah, jangan paksa mereka buat berubah, tapi paksa diri lu untuk mengasihi mereka tanpa syarat dan tanpa waktu, tanpa punya masa berlaku. Gue suka sebel jujur ketika orang bilang, pastor, aku udah lakuin, tapi dia gak berubah juga. Nah, itu bukti bahwa lu melakukannya tanpa sebuah ketulusan.
Cinta itu nggak boleh pura-pura. Cinta itu harus tulus. Cinta yang dilakukan dengan sebuah agenda itu adalah cinta pura-pura dan bukan cinta yang tulus. Karena yang bikin kita rasanya setengah mati, karena kita setengah hati. Tapi kalau kita sepenuh hati sama Tuhan, maka seluruh hati kita, ruangannya udah ketutup sama Tuhan. Jadi nggak ada lagi ruang untuk yang namanya rendah diri, minder, dan sebagainya. Ya, bukan berarti gue gak pernah minder. Tapi setiap kali itu muncul, selalu bisa dikuatkan oleh keyakinan bahwa Tuhan itu menyertai. Jadi kita sama-sama tersakiti, khususnya Joanna sedang tersakiti, tapi kita punya komitmen ya, khususnya Joanna punya komitmen untuk selalu terhubung. Dengan mengatakan aku sakit, aku kesel sama kamu, aku masih susah dekat sama kamu. But it's okay. It's not your job to make me love you more. But it's my job to make myself love you more and keep my love on towards you. Nah ini orang-orang yang powerful teman-teman. Kita mungkin boleh lemah, kita mungkin boleh gak berdaya, tapi kita bisa buat komitmen setiap hari untuk bisa mengasihi seperti Kristus. Karena dia udah mati buat kita, itu bukti bahwa kita bukan ciptaan murahan. Sampai dia harus tebus dengan darahnya yang mahal, itu bukti bahwa lu bukan ciptaan murahan. Jadi stop untuk bikin keputusan murah karena lu bukan ciptaan yang murah, lu ciptaan yang mahal. Bayangin, yang sempurna mau berdamai dengan yang berdosa. Yang benar mau berdamai dengan yang salah. Harusnya kan yang salah yang minta maaf ya. Ini enggak, yang benar ngejar yang salah. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Gila loh. Dengan tidak memperhitungkan kesalahan kita, dia malah mati. Dia rela mati buat kita, dia yang benar, rela salah, supaya kita yang salah bisa dibenerin. Gila banget. Supaya kita yang salah jadi benar. Wow. Jadi even Jesus didn't try to fix us. Tapi dia fix the relationship. Dengan cara apa? Berkorban. Makanya Yesus memposisikan dirinya sebagai pembawa damai. Wow. Ya kemesraan yang gue praktekkan sama Joanna di pacaran tuh jauh dari Tuhan. Tapi rasanya it felt so real. Dengan bermesraan selayaknya suami istri. Waduh, chemistry diumbar-umbar, ketemu setiap hari, lakukan segala cara untuk membuktikan cinta. That's not love at all, that's lust. Ujungnya apa? Maut. Ujungnya dosa, nafsu adalah cuma satu, maut. Mati masa depanmu, mati mimpi-mimpimu, mati kemampuan-kemampuanmu, mati semuanya. Tapi lihat, ketika kita mati karena dosa, tapi tiba-tiba menghadirkan Yesus, kita menyerahkan hidup kita sama Yesus. Yang mati jadi hidup, men. Bahkan bukan hanya hidup, tapi menjadi kehidupan bagi banyak orang. Bisa menjadi inspirasi yang menghidupkan banyak orang. Bukan karena kita, karena Yesus tinggal dalam kita, itu aja.